Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita di pertemuan ke-6 di pembahasan Kitab Tauhid dan memasuki bab yang sangat penting, yaitu bab orang yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu man haqqaqa tauhidah dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Bab siapa yang mewujudkan tauhid, mentahqiq, nanti akan diterangkan oleh para ulama kita apa artinya tahqiq. Bab siapa yang mentahqiq, terjemahan dalam bahasa kitanya mewujudkan, menerapkan, meyakini, mengamalkan tauhid, maka dia akan masuk surga bi ghairi hisabin. Dia akan masuk surga tanpa hisab, langsung. Para ulama kita rahimahumullah menjelaskan makna tahqiq at-tauhid. Apa artinya tahqiq tauhid? Pertama, Syekh Abdurrahman ibn Hasan, cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau berkata, tahqiquhu takhlisuh wa tasfiyatuh min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Ini berat ini. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu tidak mudah. Kita harus mentahqiq tauhid dalam diri kita. Tahqiqnya artinya adalah takhlisuhu, membersihkannya, wa taswiyatuhu, memurnikannya dari min syawa'ibis syirki, dari kotor penyakit kesyirikan. Itu satu. Wal bid'ah, dari kekotoran bid'ah. Wal ma'asi, dan dari kekotoran maksiat. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau berkata tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid dalam diri kita, yang dengannya nanti kita akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Takhlisuhu minasyirki, membebaskannya dari syirik. Wala yakunu illa bi thalathati umur, dan itu tidak akan mungkin terwujud. Seorang kalau ingin mewujudkan tauhid dari dalam dirinya, maka itu kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu. Kita bisa mewujudkan tauhid kalau kita punya ilmu. 1, kan harus 3. Ini hal pokok ini. Tidak mungkin kita masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tanpa kita mewujudkan tauhid dalam diri kita sendiri. Dan dengan apa kita bisa mewujudkan tauhid? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dengan 3 perkara. Kalau kita bisa mewujudkan ini, maka kita masuk dalam orang yang mewujudkan tauhid.
Pertama, al-ilmu. Berilmu. Fala yumkin an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamah. Kata Syekh ini. Tidak mungkin kamu mau mewujudkan sesuatu tapi kamu tidak tahu. Iya kan? Di perkara dunia mungkin kita maklumi bersama. Kita mau mendapatkan sesuatu tanpa ada ilmu. Tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun kita bahkan sudah melakukan sebab. Tapi kalau kita tidak punya ilmu dalam hal itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti harus punya ilmu dulu. Apalagi masalah agama. Apalagi masalah tauhid. Masalah masuk surga. Tanpa adab, tanpa hisab. Kita ini tidak bisa masuk surga dengan akal kita yang berdiri sendiri. Diturunkan Quran supaya kita tahu cara masuk surga. Diutus Rasul supaya kita tahu cara beribadah kepada Allah untuk masuk surga. Itu semuanya butuh ilmu. Intinya kata Syekh, tidak mungkin hayalan itu. Tidak mungkin kamu ingin mewujudkan sesuatu tanpa ilmu. Kamu belum tahu ilmunya terus kamu ingin mewujudkannya. Tidak mungkin. Berarti kewajiban pertama adalah berilmu. Belum sebutkan dalil. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Perintah pertama. Ilmuilah. Bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah. Berarti diperintahkan dulu berilmu. Ini hal yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, al-i'tiqadu, meyakininya. Fa idza alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq tauhida. Masya Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin semua ini. Iya. Jika kamu sebenarnya punya ilmu tentang Allah, Allah satu-satunya yang disembah. Kamu sudah punya ilmu ini. Tapi kamu tidak yakini. Kamu malah sombong. Maka kamu belumlah mewujudkan tauhid. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala anil kafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Mereka bilang apa? Aj'alal alihata ilahu wahida. Apakah ini dia menjadikan Tuhan hanya satu? Artinya dia tahu itu Tuhan. Allah adalah satu-satunya sembahan. Tapi ketika diajak la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang harus mereka membuang segala sesuatu selain Allah. Mereka langsung bilang, apakah dia menjadikan Tuhan itu cuma satu? Inna hada la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ajib ini. Masalah. Mereka bilang begitu. Fama taqadu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka tidak yakin. Infiradallahi bil uluhiyah. Mereka tidak yakin. Mereka tahu bahwa sembahan satu-satunya yang berhak disembah Allah. Tapi mereka tidak yakin bahwa Allah lah yang berhak disembah. Mereka juga keyakinannya ada sembahan lain selain Allah. Jadi kalau kita mau mewujudkannya, tidak boleh seperti mereka. Kita harus meyakini apa yang kita tahu. Asalit yang ketiga. Al-inqiyadu. Harus ada ketundukan. Ilmui, yakini, tunduk di atasnya. Tunduk di atasnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Fa idza alimta wa'taqatta. Dua ini. Kalau kamu sudah ilmui, kamu sudah yakini, tapi walam tangqad, tapi kamu tidak tunduk. Lam tuhaqqiq tauhida. Kamu belumlah mentahqiq, mewujudkan tauhid. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, jika dikatakan kepada mereka, kata Allah,
katakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Sombong, tidak tunduk. Wa yakulun, dan bahkan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena ajakan penyair gila? Bayangkan. Dia punya ilmu bahwa sembahan itu Allah. Dia yakini itu. Tapi tidak mau terima, tidak tunduk. Tidak tunduk. Maka faida hasala hada wa haqqaqat tauhida fa innal jannata madmumatun lahu bighairi hisab. Masya Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika ada seorang telah melakukan hal ini, dia mewujudkan tauhidnya, maka surga dijamin tanpa hisab. Iya. Cukup 3 itu saja kalau Syekh Ibnu Utsaimin. Ilmui, yakini, tunduk terhadapnya. Karena ketika seorang sudah ilmui dan dia yakini, dia tunduk bahwa satu-satunya sembahan adalah Allah, apa yang Allah suruh pasti akan dia lakukan. Apa yang Allah larang pasti dia tinggalkan. Itu namanya tunduk. Itu namanya tunduk. Ini yang berat ini. Yang ketiga. Ilmui mungkin mudah. Tinggal kita datang, belajar, mudah ilmu itu. Yakini juga mudah. Tinggal kita yakini. Tapi tunduk ini. Tunduk terhadap kandungan la ilaha illallah, ini yang susah. Iya. Karena kalau kita tunduk artinya istislamu lahu bitta'ah. Kita berserah diri, berpasrah kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Iya. Dan pasti kita berlepas diri dari yang namanya hal-hal yang mencacati tauhid. Apa itu yang mencacati tauhid? Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, beliau berkata asyirkul akbar. Pertama syirik besar. Syirik besar. Yunafit tauhid bil kulliyah. Kalau ini akan menghilangkan tauhid secara menyeluruh. Kalau kita jatuh, naudzubillah, dalam syirik besar, hilang tauhid tak? Batal, nol. Ini yang mencacatinya. Kalau kita tahu la ilaha illallah, kita sudah ilmui, kita sudah yakini, kita sebenarnya berada di pintu tunduk. Tapi malah kita jatuh dalam syirik besar, hilang tauhid secara umum. Hilang. Wasyirikil asghar, di antara juga yang akan mencacati ketundukan kita terhadap tauhid, syirik kecil. Syirik kecil. Yunafi kamalit tauhidil wajib. Ini menafikan, menghilangkan. Ini akan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Seorang kalau masih ria, ingin dilihat, masih sum'ah, ingin didengar, atau ingin disebut, ini belum mewujudkan tauhid. Belum mewujudkan tauhid. Iya. Karena belum tunduk. Wal bid'ah, ternyata juga kata Syekh bin Baz, di antara mencacati tauhid adalah bid'ah. Taqdahu fit tauhidi wa tankusu thawabahu. Bid'ah itu akan mencacati tauhid dan akan mengurangi pahalanya. Bid'ah juga. Wal ma'asi kadalik, dan maksiat juga seperti itu. Ini kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Makanya orang yang mewujudkan tauhid
itu adalah pasti masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Karena bebas dari syirik besar. Bebas dari syirik kecil. Ini susah itu syirik kecil. Kita bergulat dengannya setiap saat. Iya. Bebas dari yang namanya bid'ah. Bebas dari yang namanya bid'ah. Demikian pula bebas dari yang namanya ma'asi. Dosa-dosa besar. Iya. Ini pasti masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terakhir penukilan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau berkata, man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid dalam dirinya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, annahu lam yusyrik billahi syai'a. Satu, dia tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak syirik. Satu. Dua, walam yakun indahu syai'un minal ma'asi. Dia tidak punya maksiat. Wahadat tahqiqut tauhid. Inilah namanya mentahqiq tauhid. Lepas dari syirik, lepas dari maksiat. Ini namanya tahqiq tauhid. Kemudian beliau tegaskan, waman balagha hadhil martabata dakhalal jannata bila hisabin. Siapa yang telah sampai ke derajat ini, saking murninya tauhidnya, tidak ada lagi syirik. Dia tidak pedulikan lagi terhadap amalannya kecuali karena Allah, untuk Allah. Tidak ada lagi pujian dan sanjungan manusia. Syirik kecil pun tidak ada, apalagi syirik besar. Siapa yang seperti ini, di kedudukan ini, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, langsung masuk surga. Iya, ini judul ini. Bahwa orang yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kebanyakan orang, kata Syekh Shalih Al Fauzan, itu adalah fil martabatil lati qablaha, di tingkatan sebelumnya. Kita sekarang masih di bab keutamaan tauhid. Bahwa keutamaan tauhid itu adalah menghapus dosa. Karena kita, tidak seorang pun dari kita ini yang lepas dari yang namanya dosa. Mungkin lepas dari syirik. Karena kita orang belajar, kita tidak syirik. Tidak membesarkan dan mengagungkan kuburan, apalagi pohon, apalagi laut, apalagi sungai, kan begitu. Kita tidak syirik besar. Syirik kecil, ya Allah alam, itu masalah hati. Tapi tentunya maksiat. Iya, maksiat. Tentunya masih banyak di antara kita yang jatuh karena kita mukmin yang nasaan, mukmin yang pelupa. Makanya kata Syekh, orang yang berada dalam kedudukan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, susah itu. Tapi siapa yang bisa sampai ke situ, pasti seperti itu keutamaannya. Dia bebas dari yang namanya syirik besar kecil dan tidak ada maksiat. Tidak ada maksiat. Adapun orang yang berada di kedudukan sebelumnya, bab sebelumnya, mendapatkan keutamaan tauhid, aman dunia akhirat, terus dia diampuni dosanya walaupun dia bawa dosanya sepenuh bumi. Iya. Tapi dia adalah orang yang bertauhid, maka ini kata beliau, wahwal muwahhid ladzi indahu dunubun. Orang yang bertauhid tapi ada dosanya. Orang yang bertauhid tapi ada dosanya. Fahada qad yughfar lahu wa qad yu'adzab binnar thumma yukhraju minha. Orang yang seperti ini, kalau kita masih di tabaqah itu, tingkatan itu,
maka ini kadang Allah akan mengampuninya, atau nanti Allah akan mengadab, tapi sekadar dosa kita, kemudian kita akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Li'anal muwahhid, karena orang itu bertauhid. Jadi kapan kita bertauhid, tidak kekal di neraka. Kalaupun kita masuk, yaitu keutamaan tauhid. Dan bisa saja Allah ampuni, karena tauhid kita. Seperti hadits yang sudah saya baca. Orang yang memiliki catatan dosa 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tapi karena tauhidnya, diampuni dosanya. Masuk surga. Masuk surga. Tingkatan itu tentunya bisa kita usahakan. Dan tingkatan selanjutnya tidak mungkin kita capai kalau kita tidak melalui tingkatan sebelumnya. Karena ini, tingkatan ini tidak diraih dengan mudah. Harus kita belajar. Iya. Yakini apa yang dipelajari. Kemudian tunduk di atas apa yang kita pelajari. Ilmui, yakini, tunduk dengan keharusannya. Tunduk dengan keharusannya. Setelah itu, belum menyebutkan satu ayat orang yang telah mewujudkan tauhid masuk surga. Tanpa adab, tanpa hisab. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Ini contoh terbaik yang beliau berikan kepada kita. Kata beliau, sungguh Ibrahim karena ummah, beliau adalah teladan dalam hal ini. Siapa yang mau mencontoh orang yang telah mewujudkan tauhid dalam hidupnya, Ibrahim. Ibrahim adalah ummah teladan. Contoh terbaik untuk kita. Qanitan lillah. Dia itu adalah seorang hamba yang selalu tunduk kepada Allah. Taat, patuh. Hanif, berpaling dari syirik, menghadap hanya kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin, bukan musyrik. 4 sifatnya. Nabi Ibrahim, 4 sifatnya. Dialah yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. 4 sifatnya. Sifat pertama, kana ummah. Beliau adalah ummah. Apa artinya ummah? Qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Masya Allah. Beliau ummah. Apa makna ummah? Ummah artinya beliau adalah contoh. Imam, panutan. Mualliman lil khair. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Itu namanya ummah. Itu sifat pertama. Sifat kedua, qanitan lillah. Kalau kita mau mewujudkan tauhid, ini contoh. Kita harus menjadi teladan untuk orang lain. Menjadi contoh. Tidak harus kita ngomong, berdakwah, tapi kita menjadi contoh dalam perbuatan. Iya. Itu sifat pertama Ibrahim. Ini bisa juga kita lakukan dulu. Jadilah dulu contoh. Minimal di keluarga, di anak, istri. Kalau tidak mampu di orang lain. Iya. Menjadi contoh. Kedua, qanitan lillah. Sifat kedua. Dia adalah seorang yang qanit karena Allah. Apa artinya qanit? Kata Syekh Sulaiman ibn Abdullah, khasyi'an muti'an, khusyuk, taat. Selalu taat kepada Allah. Daiman ala ibadatihi wa ta'atihi. Selalu beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Itu makna qanit. Selalu beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Kenapa begitu maknanya? Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-qunut fil lughati dawamut ta'ah. Kunut secara bahasa adalah terus dalam ketaatan. Itu makna kunut. Kunut, ini konit, kunut. Kunut artinya adalah
selalu terus dalam ketaatan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal musalli idza tala qiyamuhu ruku'uhu wa sujuduhu fahuwa qanitun fi dzalika kulli. Oleh karena itu, apabila ada orang sholat panjang berdirinya, panjang ruku'nya, panjang sujudnya, maka itu disebut orang itu adalah qanit. Kalau panjang sholatnya, panjang ruku'nya, panjang sujudnya, berarti itu adalah qanit lillah. Itu orang yang sedang kunut karena Allah. Apa artinya kunut tadi? Tetap di atas ketaatan. Tetap di atas ketaatan. Ini sifat kedua. Ketiga, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hanifah. Dia punya sifat hanif. Ma'ilan munharifan anis syirki. Berpaling dari kesyirikan. Itu namanya hanif. Berpaling dari kesyirikan. Al-muqbil alallah. Selalu menghadapkan dirinya kepada Allah. Ini sifat ketiga. Sifat keempat. Walam yaku minal musyrikin. Bukan pelaku syirik. Kalau kita punya 4 sifat ini, kita adalah orang yang mewujudkan tauhid. Menjadi contoh. Selalu taat. Selalu dalam keadaan ketaatan. Datang waktu sholat. Di luar sholat, dia tetap taat. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah terkait dengan Nabi kita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Kata Aisyah ini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap keadaan. Biar sedang dalam keadaan hadas, junub, tetap zikir. Itu namanya selalu dalam ketaatan. Selalu dalam ketaatan. Kita masih jauh mungkin ya. Kadang kita hanya sholat baru zikir. Iya, kalau keluar dari masjid sudah tidak ada. Yang ada bakso depan, berapa tusuk. Iya, pulang ke rumah, ya tambah lagi. Kadang kita pulang, ya HP yang kita scroll YouTube-nya. Sampai tangan tuh. Bahkan kita sudah tidur, YouTube tak nonton kita. Tapi sifat Ibrahim ini, sifat Nabi Ibrahim. Qanitan. Inilah namanya orang yang mewujudkan tauhid. Selalu taat. Tidak harus selalu sholat. Tidak harus. Kita tidak diperintahkan untuk sholat terus. Tidak. Tapi selalu taat. Selalu taat. Biar kita keluar kerja, mencari nafkah. Misalnya kita keluar jual sayur. Niat saja untuk beribadah, menafkahi anak, istri. Itu juga namanya taat itu. Itu juga ketaatan. Tidak harus sholat itu. Iya, kita taat. Tidak. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imatatul ada anit thoriq sedekah. Kamu menyingkirkan gangguan sedikit di jalan, itu sudah ketaatan. Sudah ketaatan. Iya. Ini luasnya itu namanya ketaatan. Bukan harus sholat terus, puasa terus, tidak. Atau tidak menikah supaya ibadah terus. Tidak. Tidak seperti itu yang Nabi ajarkan. Iya. Yang penting selalu taat. Kan tidak disebutkan ketaatannya dengan apa. Yang penting selalu taat. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, Hanifah. Berpaling dari syirik. Berpaling dari syirik. Sifat dan menghadapkan kepada Allah untuk mentauhidkannya. Sifat keempat, bukan pelaku syirik. Bukan pelaku syirik. Ini sifatnya Nabi
Ibrahim, yang dengannya beliau adalah sebagai orang yang telah mewujudkan tauhid. Ya, orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Dan kita ini sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengikuti namanya millah, ajaran dari Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Ya, inilah diantara yang bisa kita ikuti. Menjadi contoh, menjadi teladan untuk orang lain. Selalu taat, selalu hanif, selalu mentauhidkan Allah, dan tidak pernah jatuh dalam yang namanya syirik. Iya, yang nanti banyak jenis syirik ini ya akan diterangkan nanti oleh penulis insyaallah. Setelah itu beliau akan masuk di hadits yang panjang ini. Mungkin kita ambil saja di pertemuan depan karena iya agak panjang hadisnya terkait dengan ya, cerita. Sebenarnya pada intinya adalah orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ciri-cirinya. Hanya saja penulis menukil haditsnya adalah dengan sempurna. Dengan sempurna. Kita akhirkan saja ini insyaallah di pertemuan ya pekan depan insyaallah. Pekan depan hari apa itu? Belum Id ya? Belum. Alhamdulillah. Kita masuk di sini di pertanyaan. Bismillah. Saya pernah mendengar perkataan seorang ustadz. Kalau ada yang berkurban, lantas hewan kurban itu melahirkan, maka anaknya juga harus disembeli. Bagaimana hukumnya ustadz? Ya betul. Betul itu, karena hewan itu kalau kita sudah siapkan untuk kurban, berarti dia untuk dikurbankan. Bahkan kalau saat sudah masuk ini 10 ya, sudah masuk 10 dan kita niatkan itu hewan untuk kita korbankan dan dia qadarullah lahir, anaknya juga itu dikorbankan, disembelih. Tidak apa-apa walaupun belum cukup umur, dimaafkan karena itu ikut ke asal, ikut ke induk. Ikut ke induk. Dan kalau kita tidak sembeli tahun ini, boleh kita pelihara sampai tahun depan. Boleh. Boleh itu anaknya, kita pelihara. Yang penting tidak boleh dijual. Karena kapan sudah diniatkan untuk dikurbankan, tidak boleh kita jual dari hewan itu apapun. Bahkan walaupun kulitnya. Jadi kalau kita niatkan ini hewan untuk kurban, tidak boleh sahibul kurban. Orang yang berkurban itu menjual apapun darinya. Biar tanduknya. Tidak boleh dia jual. Karena Nabi cuma mengatakan kulu wadakhiru watasoddaku. Makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Ada sisi yang Ustadz bilang tadi itu. Iya memang seperti itu. Antara dua pilihan. Kita sembelih atau kita pelihara untuk dikurbankan tahun berikutnya. Wallahualam. Bismillah, apa Ustadz izin bertanya. Anak punya keluarga yang dimana jika ada pertengkaran di antara mereka, sang suami selalu mengucapkan kata cerai pada istrinya, bahkan sudah berkali-kali berucap demikian. Bahkan sang suami pernah bersumpah atas nama Allah untuk menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah ini sudah termasuk talak 3 Ustadz? Dan bagaimana hukumnya Ustadz jika ingin menikah lagi? Apakah boleh langsung menikah saja
atau masing-masing harus menikah terlebih dahulu? Kalau dibilang masuk talak 3, ya masuk tentunya masuk talak 3. Ya, seorang itu kan hanya punya 3 kali jatah talak. Talak 1, talak 2 masih rujuk tanpa nikah, boleh. Iya, boleh tanpa melakukan akad baru dengan wali dan 2 saksi serta mahar. Talak 1, talak 2. Dia bertengkar, dia keluar kata talak. Setelah itu dia sesali, kemudian dia rujuk dengan istrinya berhubungan badan, maka itu sudah dianggap lagi suami istri. Tapi dia ulang lagi, terhitung 2. Kemudian rujuk lagi. Maka para ulama menghitung berarti dia hanya punya jatah lagi sekali lagi. Hanya punya jatah sekali lagi. Iya, kalau dia talak 3 ini, dia punya kesempatan untuk rujuk 3 kali haid dalam kurun waktu itu. Cuman tidak boleh langsung rujuk kalau talak 3. Di masa iddah harus dia akad baru. Masih di masa iddah ini. Belum keluar. Dia sudah talak 3 ini. Tapi masih dalam masa iddah 3 kali haid. Belum sampai 3 kali haid. Dia menyesali apa yang dia lakukan itu. Akhirnya dia ingin rujuk dengan istrinya. Masih di masa iddah. Maka boleh dengan akad baru, mahar baru, 2 saksi, wali nikah. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, maka di sini sudah talak bain, tidak boleh lagi mereka rujuk kecuali si istri, bukan dua-dua, bukan masing-masing. Si mantan istri sekarang. Si mantan istri menikah dengan orang lain dan qadarullah diceraikan. Maka boleh lagi rujuk dengannya dengan akad baru, mahar yang baru, 2 saksi dan wali nikah. Bukan dua-duanya ya, bukan masing-masing, tapi si istri saja, mantan istri. Si mantan istri itu yang wajib menikah dengan orang lain dulu dan qadarullah diceraikan. Ustadz, saya sering berucap insya Allah setiap kali berjanji. Kadang saya ucapkan dengan ikhtiar dan kadang saya ucapkan untuk menyenangkan hati teman. Apakah saya berdosa? Itu ucapan insya Allah, itu kata para ulama, kalau kita pasti lakukan. Itu insya Allah. Cuman kita gantung di atas apa? Keinginan Allah. Bukan insya Allah, tapi kita dalam hati sudah niat untuk tidak melakukannya. Bukan insya Allah itu kita sudah pasti mau melakukannya. Tapi jika Allah berkehendak. Bukan insya Allah dengan niat tidak melakukannya. Jangan. Lebih baik langsung saja bilang, saya tidak bisa. Saya berudzur. Daripada kita bilang insya Allah padahal niatnya adalah tidak mau melakukannya. Hati-hati, orang nanti akan datang insya Allah babnya di tauhid. Orang yang sempurna tauhidnya itu tidak menggunakan nama Allah dalam sesuatu yang dia tidak mau lakukan. Bahkan nanti ada orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Kalau ada orang minta karena Allah dia kasih. Walaupun peminta itu adalah salah. Tapi dia kasih. Tapi karena dia bertauhid. Kapan disebut nama Allah? Dia lakukan. Dia lakukan. Jadi ini kesempurnaan tauhid. Seorang tidak mudah mengucapkan insya Allah. Iya, dia tahu. Dia tidak bisa bilang saja. Tidak bisa kayaknya. Tidak boleh dia menyenangkan orang tapi melanggar. Bilang insya Allah padahal ada niat tidak lakukan. Tidak melakukannya. Jelas insya Allah itu adalah bukan kalimat yang biasa. Yang tidak ada pengagungan kepada Allah di dalamnya. Jangan ucapkan kalau tidak ada kepastian kita akan melakukannya. Kita sudah pastikan saya akan lakukan. Tapi jika Allah kehendaki. Artinya kalau Allah tidak berkehendak baru saya tidak akan lakukan. Bukan hal, sekali lagi, bukan hal yang kita sudah niat untuk tidak melakukannya. Wallahualam. Ustadz, apakah boleh menggabungkan niat puasa Senin, sunnah Senin, Kamis, dan puasa di bulan Dzulhijjah?
biar kita tidak gabungkan. Kan Senin Kamis itu sudah masuk amalan soleh. Senin Kamis itu sudah masuk puasa amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Senin Kamis baru kita berniat. Sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua yang non-muslim? Karena ada seorang teman mu'allaf menanyakan hal tersebut, tidak boleh memulainya. Iya, Nabi ketika mau mendatangi orang Yahudi, kasih tahu sahabat, besok kita akan mendatangi mereka. Kata Nabi, la tabda'u bihim bisalam. Jangan memulai ucapkan keselamatan kepada mereka. Jangan memulai. Iya, tidak boleh. Nah, ini diantara ciri orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu tidak melakukan itu. Iya, Ibrahim itu termasuk contoh orang yang bertauhid. Belum pernah berjanji akan memintakan ampun untuk bapaknya, Azar, yang tidak mau ikut kepada agamanya. Iya. Belum berjanji. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Saya akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Tatkala jelas bahwa bapaknya itu ternyata musuh Allah karena dia pembuat patung. Tatkala jelas bagi Ibrahim bahwasanya dia itu bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ini namanya sifat orang yang bertauhid. Iya, sifat orang yang bertauhid, tidak mengucapkan keselamatan kepada mereka. Tidak mengucapkan keselamatan kepada mereka. Kita tidak boleh sebagai muslim. Kita tidak boleh sebagai muslim. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya memanfaatkan barang tebusan? Barang tebusan itu apa? Yang digade. Artinya orang pinjam uang. Terus barangnya sebagai jaminannya. Oh, itu namanya barang tebusan. Seperti yang dibilang oleh Haji Sam. Atau ada, ini satu sisi. Barang tebusan. Jadi barang jaminan, begitu maksudnya. Dari utang. Ada yang berpendapat lain? Atau ada bentuk lain ini kata tebusan? Kalau seperti tadi, riba. Namanya riba qard. Karena riba itu ada 3. Riba nasi'ah, riba fadl, riba qard. Riba qard. Riba nasi'ah, riba yang didapatkan dari utang yang diakhirkan. Iya. Dari utang yang diakhirkan. Saya pinjam 100.000. Nanti saya bayar bulan depan 105.000. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba fadl adalah seperti kita tukar tambah. Itu contoh sederhananya. Tukar tambah. Uang robek dengan uang baru. Uang robek 10.000. Uang barunya dia kasih misalnya berapa? Siapa yang pernah ini? Iya. Kan banyak biasa uang robek. Berapa kita kasih? Dia kasih kita 5.000. Riba fadl. Ya uang 10.000 ya 10.000 lah. Masa 5.000? Iya. Dari mana keuntungannya dia itu? Untungnya dia akan tukarkan di bank. Dan di bank itu biar uang robek sama nilainya. Sehingga itu adalah praktek riba fadl. Itu praktek riba fadl. Demikian pula orang yang pergi jual emas
dia mau tukar tambah dengan emas yang baru. Tukar tambah, riba fadl. Riba fadl. Yang benarnya, jual saja dulu emas tak. Baru ambil uangnya, baru beli mie yang baru. Jangan langsung ditukar tambah. Akan masuk di riba fadl namanya. Yang ketiga, riba qard. Riba karena utang piutang dari barang jaminan. Dari barang jaminan. Kalau seperti yang digambarkan oleh Pak Haji tadi, itu dibilang riba qard. Ada orang berutang, contoh 5 juta. Dia jaminkan motornya. Kita pakai motornya. Si pemberi pinjaman, pakai motornya. Riba qard. Mungkin dipahami bentuknya. Dia pinjam uang 500.000. Dia kasih laptopnya. Sebagai jaminan, kita pakailah laptopnya. Riba qard. Itu dibilang riba qard. Manfaat dari utang piutang. Mungkin dipahami ini? Atau ada bentuk lain lagi? Dari tebusan yang dimaksud? Ini bahasanya saya baru dapat ini. Biasa orang bilang barang jaminan. Memanfaatkan barang jaminan. Sekarang lagi barang tebusan. Wah, nama lain lagi. Biasa orang dia kasih lain namanya supaya boleh. Iya. Kan begitu orang sekarang. Iya. Dulu namanya gading. Sekarang titip. Pada prakteknya sama Ji. Cuman dikasih nama apa? Titip. Prakteknya sama. Tidak ada bedanya. Cuman orang biasanya kalau dikasih tahu sebuah hukum, langsung dia kasih belok sedikit. Ubah nama. Nah, nama itu tidak merubah hukum. Yang karena yang dilihat dalam hukum adalah hakikatnya, prakteknya, bukan nama. Bukan nama. Itu wallahu alam. Kita adzan dulu, baru kalau ada lagi pertanyaan kita lanjut sedikit. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Betul Pak. Alhamdulillah. Jadi yang kita sebutkan namanya tadi siapa? Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu jangan pakai alba ya. Bukan Ibnul Arabi. Karena ada dua ulama. Ada dua. Ibnul Arabi. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini orang yang berkeyakinan al-hululiyah. Bahwa Allah itu di mana-mana. Bahkan Allah menyatu dengan dirinya. Orang ini adalah dihukumi oleh para ulama kesepakatan akan kafirnya dalam seluruh madhab. Kan dia meyakini Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Iya. Dan apakah pertanyaan Bapak tadi, apakah orang ini? Iya, kan dia kan kafir terhadap sudah berilmu, Pak. Iya, orang itu kalau kafir setelah berilmu itu lebih kafir. Lihat orang munafik. Mereka adalah fiddarkil asfali minan nar. Di posisi yang paling bawah dari neraka. Kenapa? Kan dia tahu. Bahkan dia ucapkan. Tapi dia tidak yakini. Sehingga berada lebih bawah daripada Yahudi Nasara. Begitu Pak. Karena munafik. Lebih bawah daripada orang kafir. Seperti itu Pak. Ustaz, saya pernah menemukan uang sebesar 50.000 di sebuah toko. Yang dimana saat itu hanya saya dan pemilik toko berada di tempat. Saya berinisiatif untuk menyampaikan uang tersebut kepada pemilik toko. Si pemilik toko bilang, masukkan saja ke masjid. Jadi pertanyaan saya, apakah harus saya lakukan? Ya. Apakah saya mengikuti saran pemilik toko? Tapi ragu, karena saya pernah mendengar jika uang temuan tidak boleh dimasukkan di masjid. Atau apakah boleh saya membelanjakannya? Sebenarnya karena ini. Iya. Iya. Nah, kalau orang temukan uang begitu, intinya boleh diambil.
Cuman kalau ada saran dari seorang untuk masukkan masjid, tidak apa-apa. Iya, yang tidak boleh dimasukkan masjid itu adalah uang yang subhat dari penghasilan yang haram. Ini kan bukan subhat. Kita temukan itu lak auli akhi, kata Nabi. Itu untukmu atau untuk saudaramu. Artinya kalau kamu tidak ambil, saudaramu akan ambil. Berarti kan ini uang mubah. Jangan masukkan di uang subhat. Jangan dimasukkan di uang haram. Kan begitu. Ini uang mubah. Karena laka itu lil ibahah. Kamu ambil atau saudaramu ambil. Kalau kamu tidak ambil, saudaramu yang ambil. Sehingga kalau kamu ambil, boleh kamu sedekahkan. Boleh. Apakah boleh kamu belanjakan? Boleh. Tapi kalau itu bernilai, dan bernilai ini macam-macam juga. Tergantung tempat. Iya. Karena definisi bernilai itu adalah jika seorang kehilangan, dia akan cari kembali. Itu definisi bernilai, bukan angka. Jika dia kehilangan, dia akan mencari kembali. Berarti kalau definisinya seperti itu, bukan masalah angkanya. Kadang ada orang hilang uangnya di jalan umum, kadang bernilai, tapi kadang dia tidak cari kembali lagi. Yang 50.000, yang 100.000. Kadang tidak cari kembali lagi, langsung dia bilang, sudahlah. Ya habis bensin jadi, saja cari. Iya, di jalan. Kan begitu. Ada orang memang sudah tidak cari lagi. Kalau seperti itu, boleh langsung kita pakai. Kalau kita temukan uang, dan biasanya orang kalau hilang uangnya di situ, di daerah itu, jalan itu, dia tidak akan cari lagi, maka boleh langsung kita belanjakan. Punyamu, kata Nabi. Iya, atau saudaramu. Kalau kamu tidak ambil, boleh. Tapi kalau bernilai, biasanya orang kalau hilang segitu, kan cari. Misalnya di sini nih, yang tinggal santri. 2.000 itu berharga. Hilang 2.000, wah dia bongkar semua lemarinya. Kan santri begitu Pak, 2.000 itu bernilai. Iya, kalau seperti itu, ada ketentuannya. Umumkan sampai setahun. Kalau tidak datang setahun, belanja lagi. Alhamdulillah. Iya, jadi diumumkan setahun. Kalau bernilai. Datang orangnya, kasih. Iya, kasih uang. Karena punyanya itu orang. Itu ketentuan masalah bernilai dan tidak bernilainya. Wallahualam. Ada lagi? Seorang suami istri tidak punya anak. Ketika seorang suami istri meninggal, tidak punya ahli waris. Berarti tidak punya anak, Pak. Tapi orang tua sempat menikah sama perempuan lain. Terus? Apakah itu juga dapat dari anaknya? Oh, dia menikah dengan orang lain lagi terus punya anak. Secara negara tidak, Pak. Karena negara harus ada catatan. Tapi secara agama dapat. Begitu, Pak. Tidak apa-apa, itu warisannya. Iya, tercatat. Maksudnya secara agama dia mewarisi. Walaupun nanti kalau berperkara tidak punya kekuatan. Begitu, Pak. Ada lagi? Silakan.
Tergantung, Pak. Kita pinjamkan. Hmm. Akhirnya kita bilang, nggak usah. Saya belikan dan saya bawakan. Iya. Tadi kata beli tiket. Ah. Hmm. Baik, Pak. Itu apa itu? Jasa, tergantung kata. Itu jasa titip. Atau gimana? Ya riba mi. Kayak kalau mau selamat adalah pakai jasa titip. Sini saya belikan, tapi kau tanggung bensinku. Itu namanya jasa titip. Itu namanya jasa titip. Kalau jasa titip boleh. Kan jasa, kita jual jasa. Ya kalau membantu jangan disuruh bayar. Enggak, iya kan, tapi kan kita bilang bayar tiket. Itu bayar namanya. Iya. Betul, betul Pak, betul Pak. Makanya jangan bilang saya bayarkan, dah, saya bayarkan, kamu utang sama saya, tapi bayarkan tiketku. Itu namanya riba, Pak. Iya, kan begitu. Seharusnya kalau kita bilang tidak mau dibayar, jangan bayar tiket juga. Kan begitu. Mau yang bagusnya adalah, sini saya saja bayarkan. Saya belikan kamu ini barang. Dah, tapi kasih ke uang titip. Jasa titip, saya akan antarkan sampai ke tanggamu. Gitu. Iya, selesai masalah jasa titip. Jadi biar 5 kali tiket. Kan itu jasa titip itu adalah tergantung akad lagi. Tergantung akad lagi jasa titip. Nah, kita lagi di Jakarta. Ada orang pedagang misalnya. Dia bilang, tolong anukan juga saya. Belikan saya juga. 1 karung misalnya. Boleh sih, tapi ada jasa titip 5.000. Nggak apa-apa. Jasa titip 10.000. Nggak apa-apa. Gitu. Ada? Hmm. Hmm. Kita juga. Enggak, begini saja. Kita sederhanakan saja. Nah, ini barang dibelikan ki. Tapi ada jasa wakil. Jasa makelar. Iya tuh. Dah 2% misalnya. Enggak apa-apa aja. Iya. Iya, tapi kasih tahu ki. Bahwa ada jasa makelarnya. Sampaikan. Iya, termasuk saya mewakili makelarnya ini. Sampaikan. Hmm. Iya, sampaikan ki, ada jasa makelarnya. Enggak apa-apa, tapi kalau kita sebut lebih bagus. Nanti kita setelah itu orang tahu itu masalah. Oh iya, ternyata nak kasih kena kak. Itu kan masalah saudara. Iya, ternyata makelarnya kita tonji. Akhirnya teman tadi sakit hati karena dia itu kalau orang kita ndak bilang kita makelarnya, dia akan kira kita kasih kena ki. Apalagi kalau dia lihat notana, baru kita ndak jujur ki. Iya, sampaikan notanya toh, baru ada jasa makelarnya. Iya, sampaikan Tommy, termasuk itu saya kok dong. Iya, iya kan supaya aman kita cari barang-barang kah? Itu kasih anak-anak kah? Kan begitu Pak. Jujur ki saja. Kan tidak masalah ji, orang itu boleh menjadi makelar. Orang itu boleh jual jasa. Boleh jadi makelar. Itu pekerjaan mubah itu. Dan diakui juga oleh negara kan, makelar. Diakui juga oleh negara. Tidak masalah. Alhamdulillah.
Jadi mengaku maki saja. Halal, halal. Pekerja makelar itu halal. Ya, halal. Nah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah? Diperselisihkan. Ada mengatakan masuk, ada mengatakan tidak. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dipastikan tidak masuk. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin dipastikan tidak masuk. Dikarenakan ya hadis qudsi yang Allah katakan qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi surah Al-Fatihah itu antara saya dan antara hambaku menjadi dua. Idza qala abdi, jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani abdi. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka saya akan berkata hambaku memujiku. Jadi Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya basmalah awal Al-Fatihah, maka Allah akan mengatakan kalau hambaku bilang bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini tidak. Juga ini yang didukung oleh hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali wa la fi akhirih." Saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Adalah mereka membuka bacaan mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Ini menunjukkan bahwa dia bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Itu pendapat yang benar dan yang kuatnya. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita hari apa itu? Itu hari Jumat ya. Itu hari Jumat. Berarti tidak ada libur kita ya. Di masjid dah. Tidak ada libur kan? Tidak ada ini karena masa libur terus. Iya. Tidak ada libur karena pekan depan belum Id. Nah, pekan depannya lagi lewat mi Id. Lewat mi hari makan dan minum. Iya kan? Lewat mi makan dan minum. Sudah lewat. Karena hari Senin, hari terakhir makan dan minum. Senin depannya. Berarti hari Rabu sudah tidak ada makan dan minum. Tidak ada aja makan kue apa semua ada aja. Tetap ada mungkin itu. Alhamdulillah. Tapi sudah lewat masa libur maksud saya. Jadi kita tidak libur. Insya Allah. Iya kan? Ya enggak? Kayaknya diam-diam semua ini. Mau libur semua. Iya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.